Nah, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama Bang Roninya. Oke, Bang Roni, bisa diperkenalkan dulu sekilas tentang... Nama saya Sahroni. Saya tinggal di Tanjung Priok dan kebetulan merajalela ke daerah mana-mana. Saya punya istri 1 dan anak 2. Spesifik ya, istri 1, anak 2. Jangan lebih. Oke, Bang Roni, sekarang sibukannya lagi apa nih? Sekarang ya aktivitas biasa. Pada masa sidangnya sekarang tetap aktivitas di DPR jalan, aktivitas usaha juga jalan. Usaha juga. Lebih kemana nih? Lebih banyak di usaha aja atau? Enggak, kebetulan ya pilih-pilih lah. Sama-sama, jangan sampai akhirnya mengurus negara tapi kantong kering. Oh ya, betul, betul sekali. Bahaya. Loyalitas sama negara jangan sampai bikin kantong kering mau bisa, nanti nggak bisa gerak. Oke, Bang Roni, jadi di Bombastis itu teman-teman Bombastis itu notice banget sama tulisannya. Ya. Karena kita kan memang Bombastis itu ingin inspiring teman-teman bahwa kesuksesan itu hak semua orang tuh. Yes. Dari kamu siapapun background apa. Nah, Bang Roni bisa nggak ceritain sedikit tentang dulu gimana sih perjalanannya dari nol sampai sekarang akhirnya bisa sukses? Kalau saya ceritain di sini mungkin 2 kali 24 jam nggak selesai. Silakan teman-teman sambil baca di YouTube dan di Google saya meniti karir dengan proses yang cukup lama. Yang pertama saya alami adalah pengalaman hidup di keluarga. Seraya pada saat waktu miskin dulu, mama saya orang yang terpinggirkan, istilah kata nggak dianggap lah. Sampai ada sesuatu ketika orang saya sampai dibilang curi jam saudara saya. Nah, ingatan itulah yang akhirnya saya selalu ingat dan jadi saya anggap sebuah cerita yang mungkin cerita ini tidak akan pernah saya hilangkan dan akan saya ceritakan kepada siapapun bahwa norma-norma kehidupan yang kita lalui ada prosesnya. Bagaimana proses kok sedetail itu dengan sampai saat ini. Lagi-lagi kita pun nggak tahu akan mau jadi apa, kita mau apa yang akan datang kita nggak tahu. Tapi yang pasti semua manusia punya garis tangan. Nah, garis tangan inilah yang dimiliki masing-masing orang yang berbeda-beda. Ada yang pintar musik, pintar nari, pintar usaha, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemungkinan saya dulu di sini simple menceritakan bahwa pada saat saya selesai sholat, saya yasinan, saya minta pada Allah, jadikanlah saya orang kaya yang berguna bagi bangsa dan negara, terutama bagi orang tua, anak, istri, keluarga, nenek, kakek, dan sekeliling saya. Nah, itu tahun 97, 98 sampai 99. Setiap ngaji, yasinan, doa. Ngaji, yasinan, doa. All the way itu aja. Dan mungkin saya akhirnya diberikan satu perjalanan baik dari kerja yang ada subuh dari pagi, terus merambah, belajar, melihat bos saya, karena bos saya nggak bisa nyupir waktu itu. Akhirnya saya otodidak belajarlah ceritanya. Bisa dibayangkan bahwa perusahaan yang dulu saya pernah kerja, perusahaan itu adalah milik saya sekarang. Jadi mungkin cerita kayak semacam dongeng, tapi fakta yang terjadi sama saya. Dan mungkin semua orang tidak akan pernah percaya apa yang saya lakukan dan saya terima. Dan ada beberapa bos saya masih ada, yang dulu gaji saya, dulu marahin saya sampai dulu mau lempar saya pakai asbak gitu, dimaki-maki, masih ada orang. Dan ini sebuah cerita yang menurut saya adalah fakta yang terjadi, bukan buatan. Nah, dari sinilah saya berpesan sama teman-teman, belajar mengikhlaskan dan jangan gengsi bila mana kita menjadi orang terbawah. Kalau itu bisa, saya rasa semua orang pasti bisa sukses. Gitu. Nice.
itu, gengs. Jadi belajar mengikhlaskan, intinya tuh jangan minder dengan apapun situasi kita. Nah, Bang, berhubungan dengan minder tuh, biasanya tuh kalau kita dengerin kisah-kisah kayak gini nih, kita motivasi. Tapi pada di lapangan kita menjalani proses tuh kadang kan kayak nggak tekun gitu, kayak aku udah berusaha tapi kok ternyata kok masih di sini aja. Pernah nggak Bang Roni mengalami fase yang kayaknya itu udah berusaha segala macam tapi nggak Ya pasti. Cuman dulu saya orangnya miskin aja, saya dulu orangnya nggak pernah mau nyerah. Oh. Jadi saya apa yang saya mau, saya pasti kejar. Gimana caranya? Ya pokoknya dengan segala cara. Tapi orang normal pasti merasa gimana ya? Ini gimana ya misalnya? Nah, keikhlasan itu penting, bahwa di mana akan kita capai, di situ agak sedikit terhambat, disitulah diuji kesabaran kita. Bagaimana kita menerima apa yang menjadi cobaan bagi dalam perjalanan hidup kita. Tidak semua orang bisa, karena setelah orang mencoba airannya dia tidak dapat, terus dia merasa berat juga ya. Nah, keluhan itu yang dianggap doa adalah belum apa-apa dinyerah. Nah, biasanya membiasakan bahwa ya sudahlah, kalau memang sudah bukan rezeki, ikhlaskan. Jadi bukan sebelumnya saja saya mendapatkan keikhlasan, tapi di saat sekarang aja, itu sampai sekarang tidak pernah dengan enaknya kita mendapatkan sesuatu. Semua by proses. Ada proyek depan mata, udah oke, tiba-tiba diambil orang. Apa yang mesti kita lakukan? Ya udah, berarti bukan rezeki kita. Toh, pasti ada rezeki lain yang memang tadinya nggak dapat, next melebihi dari yang sudah ada. Nah, seperti itulah. Jadi tanpa disadari saya sering dalam kehidupan mendapatkan cobaan yang dulunya saya selalu ikhlaskan, dan saya berdoa lebih dapat banyak lagi apa yang sudah terlewati. Bang Ron ini termasuk ini ya kayaknya orang yang dalam proses perjalanan hidup ini melibatkan spiritual gitu, melibatkan Allah kayak gitu. Nah, gimana sih Mas Roni menyertakan sisi spiritual itu ke dalam? Kan tadi ada kayak ya udahlah, saya doa, saya ngaji, saya gimana gitu. Spiritual itu kan semua orang punya. Nah, bagaimana melaksanakan spiritual itu dengan permintaan? Kan kita minta aja, atau nggak bayar juga. Minta aja, kok mau jadi orang kaya, pengen punya ini, pengen ini, tuh kita minta dengan setulus hati kepada yang di atas, yang Maha Kuasa. Nah, mau dikasih cepat, mau dikasih lambat, namanya minta. Ini kan kayak istilah kita minta sama orang, minta bantuan, dibantu syukur, enggak ya jangan maksa. Kan ada orang pengen, tolong Pak Haji bantu saya butuh ini gitu ya. Terus ada bahasa kita kurang berkenan, langsung dibilang, wah ini pelit lah ini. Nah, itu bagian dari tidak rela. Nah, kenapa spiritual itu? Saya rasa semua orang juga pasti akan spiritual sesuai dengan agamanya. Nah, tapi tak luput bahwa agenda spiritual ini adalah bagian dari kita panjatkan doa pada Yang Maha Kuasa dan meminta. Dan permintaan saya waktu itu, saya mau jadi orang kaya, mau jadi orang kaya, mau jadi orang besar, bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, inilah saya dulu paling bulanan 1.000 orang misalnya saya laksanain untuk berfungsi pada yatim piatu, kaum duafa dan lain-lain. Sekarang menjadi anggota DPR, saya menemui orang puluhan ribu orang. Bayangin, begitu luar biasa Allah kasih rezeki kepada saya, dititipkan kepada saya, maka saya berhak memberikan sesuatu itu kepada orang yang kebanyakan. Dan itu manfaat. Jadi antara sebagai seorang pengusaha yang maksimum memberikan sesuatu hanya paling 1.000 orang, menjadi pejabat sebagai anggota DPR, saya bisa ketemuan orang puluhan ribu. Jadi berkah yang luar biasa.
toh bagian yang rezeki yang kita dapat adalah bagian mereka sebenarnya. Bagaimana kita menuangkan apa yang kita cari, apa yang kita dapat harus berbagi. Begitu. Sempat kayak ada gap gitu nggak sih Mas, atau perubahan-perubahan apa yang Bang Roni itu harus beradaptasi ketika berubah sampai akhirnya ke posisi sekarang nih? Sekarang kan posisinya nih penting nih, orang penting ada di TPR. Nggak ada, perubahannya biasa aja. Nggak ada. Saya duduk pada sama semua orang, pada duduk yang levelnya sama. Walaupun saya tatarannya pejabat, duduk dengan seorang tim orange misalnya, sama aja, tidak ada perbedaan. Bedanya, saya bisa kasih dia rezeki langsung di hadapan duduk yang sama. Jadi tidak ada perbedaan walaupun dia seorang pejabat, dia sebagai orang bawahan, kita nggak bisa duduk sama aja, nggak ada beda. Yang membedakan adalah saya pada posisi sekarang harus lebih realistis dan menjaga etika sikap tata bicara kepada orang lain agar tidak sakit hati. Ini saya juga ngerasain sih, saya lagi ngobrol sama Bang Roni ini berasa kayak ngobrolnya santai aja gitu, kayak lebih luas gitu. Nah Bang, kan Bang Roni sekarang juga jadi anggota DPR. Kalau sebagai rakyat awam tuh, masyarakat awam tuh kadang-kadang kan ngeliat wakil rakyat tuh pernah nggak sih dapet stigma wakil rakyat? No. Banyak. Gimana Mas Bang Roni Biasanya saya sering dibully di Facebook atau di Instagram tentang apa yang mungkin mereka lihat adalah suatu bukan pencitraan lagi ya, merasa high profile lah saya sampaikan. Oh, sombong. Tapi saya jelaskan bahwa apa yang saya miliki, saya berharap dan berpesan kepada teman-teman dimanapun berada untuk mencoba menjadi contoh, jadi inspirasi. Tidak semua orang bawah tidak bisa menjadi sukses. Jangan lihat pada titik akhir dari yang dilihat saat ini. Karena kalau kalian lihat yang saat ini, kalian akan pusing kepala karena bagaimana mendapatkan ini semua. Bagaimana cara melihat bahwa gimana ya dia cara mendapatkan ini? Carilah prosesnya agar kalian dapat mencerna, oh begitu besarnya proses dalam kehidupan yang dialami seorang Sahroni, maka saya harus bisa dan ikut contoh dari yang ada. Saya sering banget dapat hujatan begitu dan dianggap sebagai citraan atau hal yang lebih, tapi saya bilang saya sudah kaya sebelum menjadi anggota DPR. Saya sudah mapan sebelum jadi pejabat. Bahwa saya menjadi anggota DPR adalah setelah saya mapan, bukan saya masuk sebagai anggota DPR mencari kekayaan. Nah, ini mesti diputar, jangan berpikir rasional balik karena jadi kacau. Banyak juga pejabat yang dari rumah bawa Mercy, parkir di salah satu mall, dari situ naiknya bijak, kesederhanaan. Nggak ada itu, munafik. Kalau saya bawa aja, duit saya kok. Jadi prinsip munafik dalam etika pejabat banyak sekarang. Kenapa? Mungkin dia dulunya miskin, tiba-tiba mendadak kaya karena jadi pejabat. Jadi bingung. Yang biasanya juga nggak bisa pakai cincin, atau pakai cincin berlian gitu ya. Yang nggak bisa pakai jam, atau pakai jam berlian gitu. Ya OKB gitu biasa, itu normal. Tapi selama proses berjalan yang ada intinya nggak usah menafik lah gitu orang. Jadi pejabat nggak usah menafik. Nggak ada ya ada. Jangan akhirnya dia jadi pejabat sombong, tangil kayaknya. Saya nggak senang berteman dengan seorang pejabat yang belagu. Siapapun dia, mau anak presiden pun saya nggak akan mau. Saya orang urus. Bang Roni motivasinya apa sekarang ingin turut berkontribusi di pemerintahan? Motivasi saya kalau itu kan bagian dari bagaimana seorang Sahroni ikut dalam menata pemerintahan misalnya kan. Nah itu
berkontribusi. Bagaimana undang-undang yang dibuat di DPR adalah bagian dari masyarakat. Kepentingan masyarakat apa? Itu banyak. Tidak 1, 2, 3, tapi banyak hal yang memang akhirnya bersama-sama untuk sembako murah misalnya gitu. Biaya kesehatan baik, itu bagian dari DPR. Tapi kalau Anda bilang, setelah ini Bang Roni mau jadi apa sih? Saya katakan, saya mau jadi presiden. Dan pasti orang semua akan ketawa. Kenapa? Ya, lu terlalu menghayal tinggi. Saya jawab, sama, dulu saya juga miskin menghayal. Pengen punya perak, pengen punya ini, pengen punya ini. Itu alhamdulillah ada. Jadi, saya pesan kepada teman-teman, mimpilah. Karena mimpi itu tidak bayar. Nice, mimpi itu nggak bayar. Terus sebelum mencapai titik sekarang banyak melalui proses-proses yang kayak ini. Mulai dari tukang semir sepatu ya. Semir sepatu. Mau ngajak payung. Cuci kuali. Dari semua yang paling mengesankan gitu loh. Cuci kuali. Sama cuci mobil. Karena cuci mobil om saya dulu. Sampai di dalam parkiran, saya nyuci mobil tiap subuh tuh. Yang punya rumah, karena sewa dulu om saya di satu rumah di garasi, sampai bilang gini, Roni, bagaimana lu mau cuci mobil? Bagaimana lu mau punya mobil? Sedangkan kerjaan lu tuh tiap hari cuci mobil. Dan sampai hari ini orang masih ada. Saya kalau lewat ke tempat rumahnya dia, saya selalu, hai, pagi, apa kabar, gitu ya. Bukan akhirnya ngeledek, tapi kita pengen tahu bahwa ucapan lu adalah berkah buat saya. Karena selaku saya waktu itu mencuci mobil, atau sekarang alhamdulillah ada mobil. Jadi janganlah pernah menghina orang, karena orang itu tidak akan kita tahu akan jadi apa. Jadi yang paling mengesankan adalah cuci mobil dan cuci kuali. Itu di kapal pesiar. Kapal pesiar. Saya sih ya. Terus dari sekian banyak hal ini yang jadi titik balik yang baru ini apa? Titik baliknya bahwa semua itu adalah miliknya Yang Maha Kuasa. Bagaimana kita menjalani apa yang saat ini kita miliki untuk memanfaatkan, berperan lebih banyak pada masyarakat dan yang membutuhkan. Kenapa? Kalau melihat titik balik kan pasti nggak mau juga orang nggak sampai balik. Selama kita melakukan hal kebaikan yang lebih besar, maka Yang Maha Kuasa akan memberi yang lebih besar. Jadi pedoman berbalik, putarlah ke depan untuk menjadi yang lebih besar dan menjadi itu semacam kayak hiasan yang memang semua orang harus punya dan miliki. Mungkin teman-teman mungkin bahasanya kemana ya? Sama, bahasa itu dia muncul dalam buku. Bahasa itu muncul karena dalam sikap yang kehidupan yang saya alami, setelah saya tahu. Saya tidak pernah ada belajar dalam buku. Buku yang saya buat adalah buku di mana saya punya cerita. Cerita yang saya miliki adalah cerita untuk pengalaman bahwa seorang Sahrawi punya background, punya dasar bahwa dia adalah bukan siapa-siapa. Sekarang apa nih mobil-mobil yang paling berkesan buat Bang Roni sekarang yang dimiliki apa? Mobil paling berkesan buat saya baru dapat kemarin mobil Honda Grand Civic LX tahun 86. Di mana mobil itu saya waktu gembel dulu ngelihat tuh mobil keren banget. Nah, ini ada beberapa mobil yang saya cari di mana zaman itu saya senang dengan itu mobil. Nah, sebelumnya saya punya Honda Civic Vario tahun 2000. Kemarin dapat sebelum Honda LX dapat BMW 735 tahun 97. LX Grand Civic ini tahun 86. Saya lagi nyari lagi mobil Mercy E320 tapi tahun 97 yang ini. Kenapa saya pilih 97? Karena di 97 lah saat saya kalau naik angkot sekolah ngeliat tuh mobil, waduh, gimana rasanya ya naik mobil itu? Jadi dari situlah hal-hal yang mungkin
kenangan yang mesti saya cari dan saya harus dapat. Kayak kemarin ada motor ranking saya beli gitu ya, harganya sih nggak masuk akal, tapi saya punya sejarah. Ranking tahun udah tua tapi masih 0 km, saya beli 75 juta. Tapi nggak normal sih, cuma saya punya sejarah di sini. Makanya dari sejarah itulah saya tidak menilai harganya berapa, tapi itu motor buat saya adalah sejarah. Jadi beli kendaraan tuh bukan cuma karena suka, bukan cuma karena ada nilai sejarahnya, tapi karena ada memorinya. Nah, Bang Roni gimana melihat perkembangan anak muda sekarang dibandingin dengan zamannya Bang Roni dulu? Anak muda sekarang di era yang digital banyak sebenarnya, cuman maaf kata nih, mereka kadang sudah keenakan hidupnya. Jadi karena udah teknologi sudah semakin canggih, tata krama, pelajaran di rumah mungkin juga orang tua tidak seperti kayak dulu, galak, marahin gitu ya, dipukul kadang untuk kebaikan, tapi sekarang tidak. Saya agak miris kalau ngeliat milenial sekarang itu hanya duduk-duduk saja, ketawa ke TV, dia cuma main YouTube, main game atau enggak ketemu hanya nongkrong, itu yang nggak ada artinya. Dan itulah anak-anak yang saya sayangkan, karena di dalam kegiatan itu dia tidak akan pernah punya mimpi. Jadi hidupnya begitu aja, sayang gitu. Kalau negara ini diwakilkan banyak anak muda, tapi anak muda yang tidak punya proses kehidupan yang harusnya lebih hebat ke depan, agak miris. Tapi mudah-mudahan orang-orang kayak saya, lebih dari 10 orang atau lebih dari 100 orang juga mau ingin memberi informasi, memberi masukan kepada mereka untuk mau maju, untuk mau bermimpi dan harus lebih hebat sebenarnya. Nah, mudah-mudahan dari teman-teman yang ada, undang teman-teman yang lain untuk kasih masukan kepada anak muda, agar anak muda kita ke depan mewakili kita semua yang ada. Kalau sekarang kan pekerjaan macam-macam nih Bang, di generasi milenial ini. Kalau dulu kan kita kerja kantoran, ikut orang, atau kita bisnis sendiri. Sekarang banyak pekerjaan di kalangan milenial, kebanyakan mereka bikin usaha sendiri atau online. Atau sekarang nih Bang yang lagi banyak tuh YouTuber, vlogger gitu. Gimana Bang Roni menyikapi munculnya pekerjaan-pekerjaan seperti ini? Mungkin kan kayak kalau kita lihat kan sebenarnya juga di kalangan anak muda tuh ngapain sih anak-anak ini YouTuber terus atau nge-vlog terus? Kita ngomong masalah YouTuber yang lagi ngetren sekarang ya, subscribe-nya sampai jutaan gitu. Ya tidak disalahin juga karena bagian dari pekerjaan yang halal. Ada inovasi-inovasi dan jangan hanya sebagai YouTuber sebenarnya. Ada inovasi lebih atau dia pada saat dipergunakan oleh brand orang lain untuk menjual brandnya, saya rasa dia punya pikiran cerdas. Makanya tadi saya bilang ada cerdas, ada ikhlas, ada tidak patah semangat. Mungkin dengan cara itu bisa berbisnis juga. Nah, bagaimana cara bisnisnya? Itu mungkin dari YouTuber dulu. Belajar untuk cari bisnis yang kira-kira bisa menjual dengan cara YouTube itu. Memperjualbelikan barangnya dengan cara online. Saya rasa itu inovasi tapi harus punya pemikiran yang cerdas juga. Jangan cuma ini tapi dia nggak mikirin bisnis. Dia cuma mikirin dapat berapa itu duit yang cuma kalau maksimalnya hanya duit segitu aja, tidak berkembang. Jadi nggak cuma passion ya? Jangan cuma passion. Tapi pikir jauh. Ya sama kayak saya juga bukan hanya membeli sarana barang mewah, tapi barang mewah ini bisa jadi investasi. Bisa jadi kita menjualnya dengan harga yang mungkin lebih dari yang kita beli. Jadi itu kan bisa jadi fashion, bisa jual beli. So itu menguntungkan investasi yang tanpa diduga bahwa ini adalah cara-cara orang untuk meraih pendapatan. Gitu. Boleh nggak kasih pesan semangat buat teman-teman yang sedang ingin belajar menjadi seperti itu? Pada sahabat Bombastis yang mungkin dikategorikan milenial, anak muda, kalian semua yang ada mungkin pada saat nonton video, berusaha itu memang tidak gampang,
Tapi usaha itu untuk mencapai tujuan, kalau memang ada semangatnya, pasti ada jalannya. Tapi tak luput bahwa jangan pernah menyerah walaupun banyak masalah, karena masalah itu bagian dari kekurangan yang mesti diperbaiki, dan perbaikan itu akan menghasilkan yang terbaik dari apa yang kita mau. Belajarlah mulai dari yang kecil, menengah sampai yang besar, dan jangan memaksakan dari yang kecil sampai lompat harus yang besar. Saya sarankan tidak demikian cara proses dalam menjalani bisnis. Belajarlah kecil semampu kecil, belajar menengah semampu menengah, belajarlah yang besar. Kalau sudah dalam kecil dan menengah bisa dihasilkan dengan baik, maka lakukanlah yang terbesar untuk mendapatkan keuntungan yang besar juga. Terima kasih. Terima kasih Bang Roni. Oke, itu tadi sesi yang langka bertemunya dengan Bang Roni, dan ini banyak banget muatan moralnya, inspirasinya gitu. Jadi kalian bisa memetik inspirasi dari beliau itu. Jadi ingat teman-teman, semua itu ada prosesnya, semua itu ada kerja kerasnya, dan jangan gampang menyerah untuk menggapai impian yang kalian mau. Oke, sampai sini dulu. Kita ketemu dengan Bang Roninya, nanti mungkin next time kita akan ketemu lagi dengan tokoh-tokoh yang lebih inspiratif. Yeay. Oke, sampai ketemu lagi, sahabat Bombastis.